mencium aroma seblak dari luar kamar. Perlahan ku buka mata. Memori sejenak berputar pada keadaan yang sudah terlalui beberapa jam yang lalu. Pertemuan dengan Mbak Maria dan keluarganya. Setelah itu Saras mengantarku pulang dan diri mencoba rebah di atas ranjang. Ku menoleh menatap pakaian yang masih sama dengan yang ku pakai tadi ke rumah sakit. Bahkan hijab pun masih terpasang. Lalu dari mana asalnya aroma seblak ini? Ku coba membangkitkan tubuh, lalu menuruni ranjang dan keluar dari kamar. Aroma seblak berasal dari dapur. Siapa yang memasak? Apakah Mas Haris? Dari jarak beberapa langkah, aku bisa melihat lelaki itu sedang mencicipi seblak yang sudah ia siapkan ke dalam 2 buah piring. Begitu tubuhnya berbalik, pandangan kami seketika bertemu. Dia tersenyum, senyum yang membuat hatiku bagai teriris sembilu. "Kamu sudah bangun, sayang?" Mas Haris mengangkat nampan, lalu berjalan mendekatiku. Sebuah kecupan mendarat di kening. Aku masih mencoba tegar. Ternyata yang kubayangkan tak sesakit ini. Nyatanya teramat dalam menusuk jiwa. Sungguh, melihatnya hati teramat hancur. Teganya dia, lelaki yang sangat kucintai, menipu hingga setahun lamanya. "Kita makan seblak buatan Mas ya." Mas Haris meletakkan 2 piring berisi masakan buatannya di atas meja. Lalu dia menarik kursi dan mempersilakanku duduk. "Ini untuk kamu dan yang ini untuk Mas." Masih dengan diam, aku mencoba duduk di sisinya. Lelaki itu mengambil sapu tangan, lalu meletakkan di atas pangkuanku, lalu mengambil sendok dan meletakkan di dalam piring tepat di hadapanku. "Silahkan dinikmati. Ini khusus Mas yang buatkan. Semoga kamu ketagihan. Biar kalau pengen seblak selalu ingat sama Mas," ucapnya seperti panah yang berhasil menembus jantung. "Tidak perlu mengingat Mas. Jika aku ingin seblak, aku bisa membuatnya sendiri," jawabku ketus. Dia menoleh. "Yang ini kan beda lagi, sayang. Dibuatkan khusus oleh suami, pakai bumbu rahasia namanya cinta." Aku menatapnya tajam. "Aku tak butuh cinta jika itu dilandasi kebohongan, Mas." Mas Haris terdiam. Sendok di tangan, ia letakkan kembali ke dalam piring. "Kamu bicara apa, sayang? Jangan bermuka dua di hadapanku, Mas." "Kamu kenapa?" Dia mengusap punggungku. "Jangan sentuh aku, Mas. Ada apa, Ana? Katakan." "Sudah cukup, Mas. Sudah cukup semua kebohongan Mas selama ini padaku." "Kebohongan apa? Mas nggak ngerti kamu bicara apa." "Aku sudah tahu semuanya, Mas. Tentang istrimu yang bernama Maria, tentang anak perempuan bernama Keisha. Semuanya aku sudah tahu, Mas. Tapi kenapa Mas tega menipu aku selama ini?" Wajah Mas Haris tampak berubah. Mulutnya menganga sejenak. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan." "Lalu seperti apa?" "Karena Mbak Maria berpenyakitan dan tidak bisa lagi melayanimu, maka kau menipuku agar aku mau menjadi istri dan melayani segala kebutuhanmu. Begitu." Ku usap air mata yang akhirnya jatuh di pipi. Mas Haris masih terdiam. "Kenapa kamu diam, Mas?" Aku bertanya. "Kenapa Mas tega menipuku? Mas sudah merusak kepercayaanku selama ini. Kamu jahat, Mas. Aku benci sama kamu." Ku tinggalkan meja makan untuk kemudian memasuki kamar.
Janji pada Saras untuk menyelesaikan masalah ini dengan hati tenang tak dapat ku tepati. Atas segalanya, aku benar-benar kecewa. Aku benci dibohongi, apalagi jika itu menyangkut hal penting dalam sebuah pernikahan. Bagaimana mungkin dia menempatkanku pada kedudukan yang sangat tak berperi kemanusiaan. Aku wanita, tahu bagaimana rasanya diduakan, apalagi jika membayangkan yang di sana dalam keadaan begitu memprihatinkan. Tega dia, lelaki yang kuagungkan sebagai imam, menempatkanku pada posisi seburuk ini, menjadi yang ketiga dalam sebuah rumah tangga. Aku wanita terhormat. Jika ku tahu dia lelaki beristri, tak sudi ku biarkan bibirnya mengicap qabul namaku. Ya Allah, kenapa kau biarkan aku berada di posisi ini? Apa dosaku? Astagfirullah. Ku dudukkan tubuh di atas ranjang. Air mataku bergeser dengan punggung tangan hingga kakinya melangkah masuk dan ikut duduk di sisi. Hati masih terasa begitu sakit. Ingin mendorongnya agar tak sedikit pun mendekat, tapi aku tak kuasa. Maaf, ucapnya sembari meraih jemari tanganku. Tapi diri menarik tangan menjauh. Aku membuang wajah. Andai ia tahu seperti apa kini wujud hati yang dulu selalu bermekaran cinta darinya. Maaf karena Mas tak jujur padamu, Ana. Hanya itukah yang bisa Mas katakan? Apa Mas tak pernah berpikir bagaimana terlukanya hatiku jika suatu saat tahu semua kebohongan ini? Mas Haris bergeming dan itu membuat perasaanku semakin kacau. Kenapa kau diam, Mas? Katakan, kenapa kau menipuku, Mas? Apa karena kamu takut aku tak menerimamu sebab kau lelaki beristri? Dia masih bergeming, tapi dua matanya basah. Aku tak butuh tangisan, aku butuh penjelasan. Ku dorong tubuhnya, lalu diri yang sudah tak bisa lagi bertahan bangkit dan berjalan menuju lemari. Dengan cepat semua pakaianku keluarkan dan memasukkan ke dalam koper. Mas Haris terlihat ketakutan. Ia bangkit dan menahan gerakanku. Jangan pergi, An. Maafkan Mas. Mas mohon tetaplah di sini. Mas butuh kamu. Tidak, Mas. Di sana Mbak Maria terbaring dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tapi apa yang kau lakukan? Kau di sini bersamaku, seolah tak punya tanggung jawab apapun padanya. Kita berbahagia, sedang dia terluka. Maria tidak sama sekali terluka, An. Dia mandiri, dia bisa melakukan semuanya sendiri. Bisa kau bilang, Mas, kemarin aku melihatnya muntah seorang diri tanpa ada yang mendampingi. Apa itu yang kau sebut mandiri? Ana, dia yang bilang bahwa dia bisa melakukan semuanya sendiri. Kamu punya hati, tapi tak berperasaan, Mas. Dia bukan bisa, tepatnya memaksakan diri untuk bisa. Karena lelaki yang ia harapkan membersamai ternyata sudah berpaling pada wanita lain. Dan Mas tahu apa yang paling menyakiti hatiku? Aku sakit saat tahu diri inilah wanita yang sudah memalingkan hati suaminya. Aku, Mas, aku yang sudah merebutmu darinya. Aku wanita jahat itu. Aku, Mas. Tangisku kembali pecah. Mas Haris seperti ingin memeluk, tapi diri lekas menjauh. Kamu tak seperti yang kau katakan itu, An. Kau wanita terhormat dan mulia. Aku merasa diriku sama hinanya dengan wanita murahan, Mas.
Maaf untuk keputusanku ini. Jangan bicara apapun yang akan merusak hubungan kita ini, An. Aku akan pergi, Mas. Kembalilah padanya. Ana, berhenti bicara seperti itu. Aku tidak akan kemana-mana. Aku mencintaimu dan akan selamanya bersamamu. Hatiku pedih beribu-ribu kali mendengar ucapan itu. Tapi aku tidak boleh lemah. Kau yang mencintaiku, Mas. Tapi semenjak aku tahu kau lelaki beristri, rasa cintaku padamu lenyap. Aku sudah tidak mencintaimu lagi, Mas. Mas Haris tercekat. Ya Allah, apa yang sudah aku katakan? Aku berdusta. Tinggalkan aku, Mas, dan kembalilah padanya. Ana, jangan mengikutiku. Ku peringatkan untuk tidak mengikutiku, Mas. Dia terdiam membisu. Aku tahu ini akan sangat sulit untukku, terlebih dengan kehadiran bayi di dalam rahim ini. Tapi di sana ada seorang wanita yang sangat membutuhkan suamiku. Biarlah aku yang mengalah agar Mas Haris bisa merawat Mbak Maria dengan sepenuh hatinya. Maafkan aku, Mbak, telah membuatmu terluka setahun ini. Tapi aku berjanji, mulai detik ini kamu akan bahagia. Ku kembalikan suamimu, Mbak. Semoga ini akan menjadi jalan kesembuhan untukmu. Bersambung.